Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Daulay dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam C. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu Sejarah Neomedia dari mata kuliah Komunikasi Massa. Langsung saja saya masuk ke materi pembahasan. Di sini saya menjelaskan sejarah neomedia, definisi neomedia, pandangan neomedia, aplikasi neomedia. Langsung saja yang pertama, yaitu sejarah neomedia. Istilah media baru sudah diperkenalkan sejak tahun 1969 dan Marshall McLuhan menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam memperkenalkan istilah tersebut. Menurut McLuhan, media baru merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah media baru tidak merujuk pada suatu teknologi yang spesifik. McLuhan juga menyatakan terkait media baru bahwa teknologi komunikasi yang baru dapat menghasilkan efek budaya dan yang luas, sulit diprediksi, mengganggu dan mengubah dinamika hubungan manusia. Selanjutnya, neomedia adalah media yang sedang berkembang saat ini dalam konteks teknologi, informasi maupun komunikasi. Media modern menjadi payung kehidupan yang menghubungkan manusia dengan manusia dan manusia dengan teknologi pada abad ini. Komponen dari neomedia yaitu handphone, internet, dan komputer. Beberapa contoh jenis neomedia yaitu sosial media atau Facebook, Twitter, blog, dan website seperti detik.com. Semakin maju perkembangan teknologi membuat perlahan-lahan orang beralih dari media cetak seperti koran ke media internet. Dalam neomedia, seseorang dapat menyajikan semua jenis informasi, membuat konvergen jurnalisme menjadi tren dan penggunalah yang menjadi pengatur informasi. Neomedia berkembang karena tarif semakin murah, jaringan global teknologi mampu mengaplikasikan semua jenis informasi. Yang kedua, definisi neomedia. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Manfaat media adalah memudahkan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang dicari yang biasanya kita cari langsung tempatnya. Kini sudah tidak begitu lagi. Kita bisa memesan barang melalui fasilitas internet ataupun menghubungi customer service. Dan juga bagi mahasiswa dan pelajar adalah menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, serta mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya, baru atau neo adalah sesuatu yang dapat menciptakan suatu inovasi ataupun perubahan yang dapat melahirkan sesuatu yang sangat diinginkan orang. Neomedia mendefinisikan media baru sebagai produk teknologi komunikasi di media massa mendatang bersama-sama dengan komputer digital. Sebelum tahun 1980-an, media diandalkan terutama pada media cetak dan analog seperti koran, bioskop, televisi, dan radio. Sekarang kita punya radio, televisi, digital, dan bioskop. Sementara bahkan mesin cetak lebih diubah oleh teknologi digital yang baru seperti perangkat lunak manipulasi gambar seperti Adobe, Photoshop, dan alat-alat desktop publishing. Lanjut. Yang ketiga, yaitu pandangan neomedia. Menurut pandangan saya, neomedia itu ada sesuatu hal yang digunakan untuk memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan orang banyak. Adapun manfaat media dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini tentunya manfaat neomedia sangatlah besar dan dirasakan sekali oleh para pelajar dan mahasiswa.
Yang kedua, bidang kesehatan. Dalam bidang ini banyak sekali manfaat yang dirasakan langsung oleh orang yang sedang sakit atau orang yang ingin mencari sesuatu bahan alami untuk menjaga kesehatan. Biasanya orang mengakses website yang isinya adalah resep obat yang tradisional. Yang ketiga, bidang pencarian kerja. Dalam bidang ini juga tentunya sangat berguna untuk orang-orang yang ingin mencari pekerjaan. Karena lewat Neomedia, orang bisa mengetahui lowongan pekerjaan tanpa harus membeli koran atau keliling ke tempat perusahaan. Karena biasanya setiap instansi atau perusahaan memiliki website, jadi kita cukup melihat website dari instansi itu. Selanjutnya, ada di bidang silaturahmi. Bidang silaturahmi adalah bidang yang sekarang paling banyak diakses oleh orang-orang karena banyak sekali website yang bisa kita akses untuk melakukan silaturahmi. Salah satunya Facebook, Friendster, Twitter, MySpace, Yahoo, Messenger, dan lainnya. Yang terakhir, barang jual beli. Bidang jual beli. Bidang ini juga adalah bidang yang banyak diakses orang-orang. Manfaatnya dapat dirasakan pembeli cukup melihat gambar atau foto barang lalu melihat kode barang dan membuat pesan di website tersebut dengan isinya adalah nama, nomor rekening, kode barang, dan kode pos. Jadi tidak perlu datang ke store yang menjual barang tersebut. Transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan ATM atau m-banking dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada aplikasi Neomedia. Neomedia merupakan suatu perantara baru untuk mempertukarkan informasi. Secara sederhana, Neomedia tercipta akibat adanya interaksi masyarakat dengan komputer dan internet. Seiring bertumbuhnya kebutuhan informasi pada saat ini, maka Neomedia semakin populer dan pada saat ini. Implementasi dari Neomedia yang ada pada saat ini sudah sangat banyak dan semakin kompleks. Tak hanya untuk sekedar pertukaran informasi, Neomedia juga dimanfaatkan sebagai media hiburan, media sharing, juga media sosialisasi. Selanjutnya, beberapa aplikasi Neomedia yang dapat kita lihat yaitu ada Google, AltaVista, Yahoo, dan website sejenisnya yang merupakan aplikasi pencarian sejumlah kata yang terdapat di dalam website untuk mencari berita. CCN, BBC, Detik, Okezone, dan berbagai website sejenisnya yang dibuat untuk memberikan berita secara cepat sebagai pengganti koran atau majalah. YouTube, Celeb TV, Meta Cafe, dan website sejenisnya yang menyediakan layanan membagikan video atau menampilkan sebagai sarana hiburan dan berita secara audio visual. Dan ada juga Twitter, Facebook, Friendster, dan website sejenisnya yang menyediakan layanan mini blog dan social network sebagai sarana komunikasi langsung yang sengaja dibagikan kepada publik. BSI, Edukasi.net, ilmukomputer.com yang menyediakan layanan pendidikan secara online berupa pembahasan materi pendidikan, dan ada yang menyediakan buku elektronik dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.